Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali di dalam sosial media, dan media merupakan alat atau wadah bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat, semakin kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu sebagian dari Asmaul Husna yang judulnya Al-Qawi. Jadi pembahasan kita, topik kita pada kesempatan kali ini, topiknya ialah Al-Qawi. Al-Qawi dalam Asmaul Husna berarti yang maha kuat. Jadi makna dari Al-Qawi di situ artinya ialah yang maha kuat. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuatan yang sempurna dan juga mutlak dan tidak terbatas. Jadi makna dari Al-Qawi di situ ialah yang maha kuat. Maksudnya ini bagaimana? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di situ memiliki sifat Al-Qawi yang maha kuat. Dan setiap kekuatan Allah Subhanahu wa taala di situ tidak tergantung kepada makhluknya, melainkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala di situ sempurna dan juga tak terbatas. Lain dengan kekuatan yang dimiliki oleh makhluknya, khususnya di sini manusia. Jikalau misalkan manusia memiliki kekuatan dan kekuatan di situ terbatas, hanya sebatas pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini kita penting untuk memahami dari Asmaul Husna, khususnya di sini kita sedang memahami Al-Qawi yaitu yang maha kuat. Serta tidak ada yang bisa menandinginya. Kekuatan Allah Subhanahu wa taala di situ tidak bisa dan tidak bisa yang menandinginya. Tidak ada seorang pun yang bisa menandingi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan lebih lanjut mengenai tentang arti Al-Qawi secara bahasa. Al-Qawi berasal dari akar kata kuwah yang berarti kekuatan atau daya. Jadi makna secara bahasa di situ Al-Qawi berasal dari kata kuwah yang berarti kekuatan dan daya. Dalam konteks Asmaul Husna di sini, Al-Qawi menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang memiliki kekuatan yang sempurna dan juga tidak terbatas. Jadi kita penting sekali dalam memahami Al-Qawi di dalam kehidupan kita. Bahwasanya di sini mengajarkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di situ memiliki kekuatan yang sangat sempurna dan juga tidak terbatas. Kekuatan Allah yang tak terbatas di situ, kekuatan Allah Subhanahu wa taala yang tak terbatas di situ meliputi segala aspek, baik fisik maupun non fisik. Allah mampu melakukan apapun yang dikehendakinya tanpa ada yang dapat menghalanginya. Artinya apa di situ? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di situ memiliki kekuatan yang luar biasa, yang sangat sempurna dan juga tidak terbatas. Oleh sebab itu, makanya Allah Subhanahu wa taala di situ juga memberikan kekuatan kepada makhluknya
baik juga lahir maupun batin kepada makhluknya. Artinya apa di situ? Bahwasanya sesungguhnya sumber kekuatan yang sebenarnya di situ ialah dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kekuatan kepada setiap makhluknya. Yang selanjutnya contoh kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah mampu memuliakan siapapun yang dikehendakinya dan menjadikan hina siapapun yang dikehendakinya. Jadi di situ makna dari kekuatan Allah Subhanahu wa taala di situ bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di situ mampu mengangkat derajat setiap makhluknya khususnya manusia tersebut dan juga mampu menghinakan setiap makhluknya atau khususnya di situ manusia jikalau manusia tersebut menyimpang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ Allah Subhanahu wa taala sangat gampang di situ. Ya, sangat gampang memberikan kemuliaan ataupun dia menghinakan seseorang yang dia kehendaki. Allah juga mampu menolong siapa yang dikehendakinya serta tidak menolong siapa yang dikehendakinya. Jadi kalau misalkan kita belajar lagi tentang memahami makna al-qawi di situ banyak sekali kita hikmah yang kita bisa dapatkan. Salah satu contohnya mengajarkan kepada kita bahwasanya sumber kekuatan di situ hanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Hikmah memahami al-qawi dalam kehidupan kita. Dengan memahami al-qawi, seorang muslim diajak menyadari kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan kekuatannya yang tak terbatas. Jadi kita dengan belajar memahami makna al-qawi di situ mengajarkan kepada kita, membuat kita sadar tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang tak terbatas dan juga kekuatan Allah Subhanahu wa taala yang tak terbatas. Hal ini juga menumbuhkan rasa tawakal dan kepasrahan kepada Allah dalam segala urusan. Ya. Contoh perilaku yang mencerminkan al-qawi. Jadi ada beberapa contoh di sini yang akan saya sebutkan perihal tentang perilaku yang mencerminkan al-qawi. Yang pertama, contoh perilaku yang mencerminkan al-qawi, keyakinan dan pengakuan. Maksudnya di sini bagaimana? Meyakini dan mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang mengatur alam semesta beserta isinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala di situ sangat mampu sekali, bahkan setiap saat Allah Subhanahu wa taala mengatur alam semesta ini dengan pengaturan yang sangat sempurna tanpa campur tangan manusia di dalamnya. Itulah sebabnya contoh perilaku yang mencerminkan al-qawi bahwasanya di situ keyakinan dan pengakuan, meyakini dan mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kebesaran dan kekuatan dalam mengatur alam semesta ini beserta isinya. Contoh perilaku yang mencerminkan al-qawi yang kedua, hidup mandiri. Tidak bergantung sepenuhnya pada orang lain, tetapi berusaha untuk mandiri dalam kehidupan. Artinya apa di situ? Kita harus membangun diri kita menjadi pribadi yang mandiri. Mandiri artinya apa di situ? Kita senantiasa membangun diri kita, memperbaiki diri kita semakin baik ke depan, baik hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga hablum minannas, hubungan kita dengan sesama manusia. Contoh perilaku yang mencerminkan al-qawi yang ketiga, berusaha dan bertawakal. Berusaha semaksimal mungkin dan bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah berusaha. Jadi kita di situ dapat mencontoh perilaku yang mencerminkan al-qawi bahwasanya berusaha dan bertawakal di situ sangat penting. Berusaha artinya apa di situ? Kita melakukan usaha ketika kita dalam menjalani kehidupan di dunia dan juga kita jangan lupa bertawakal. Sebab di situ
jikalau misalkan kita berusaha dan menghilangkan yang namanya tawakal, takutnya di situ ada benih-benih menghilangkan dan juga menyadarkan hal-hal tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam diri makhluknya. Oleh sebab itu maka di situ penting sekali kita berusaha dan bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh perilaku yang mencerminkan al-qawi yang selanjutnya yang keempat, menjauhi perbuatan dosa. Menjauhi perbuatan maksiat dan dosa karena Allah Maha Kuat dan Maha mengetahui segala perbuatan. Jadi kita dalam menjalani kehidupan tentunya kita harus selalu berhati-hati terhadap perilaku kita. Takutnya di situ bisa merusak hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga hubungan kita dengan sesama. Makanya di situ dengan kita belajar memahami makna al-qawi, kemudian kita dapat mencontoh perilaku yang mencerminkan al-qawi di situ, yaitu menjauhi perbuatan dosa karena kita menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuat dan juga sempurna. Contoh perilaku yang mencerminkan al-qawi yang selanjutnya, menghindari perbuatan zalim. Menghindari perbuatan zalim di situ karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kuat dan akan memberikan balasan yang adil. Jadi kita penting sekali di situ supaya apa? Kita belajar tentang memahami makna al-qawi supaya kita menghindari perbuatan zalim. Karena Allah Subhanahu wa taala di situ hanya yang Maha Kuat dan juga Maha Sempurna dan kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita senantiasa menghilangkan sifat-sifat zalim yang ada di dalam. Jikalau misalkan ada, maka kita harus hilangkan hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 74, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma qadarullaha haqqa qadrihi innallaha laqawiyyun aziz. Artinya mereka tidak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Ya. Jadi kalau misalkan kita membaca lagi tentang ayat ini, bahwasanya menunjukkan Allah Subhanahu wa taala di situ benar-benar Maha Kuat lagi Maha Bijaksana. Quran surah Al-Hajj ayat 74. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua. Semoga ini menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul-Nya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajmain. Kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita kirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul-Nya dan dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.